kita yang tentukan. Tropicana Slim. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita sudah sambung dengan pimpinan KPK. Sudah ada Pak Bambang Wijoyanto. Selamat malam, Pak Bambang. Halo, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu sebelumnya, Pak Bambang. Saya ingin konfirmasi, Pak. Kabarnya sudah sepakat begitu pimpinan KPK semuanya untuk akhirnya menolak surat untuk sebelumnya dari DPRD Gunung Mas meminta izin untuk melantik Pak Hamid Binti. Sudah sepakat untuk menolak itu ya, Pak ya? Dalam pimpinan sepakat bahwa KPK tidak memberi izin untuk dilakukan tuntutan KPK. Baik, saya ingin konfirmasi Pak, kita mengutip statement Anda sebelumnya yang menyatakan bahwa apakah pelantikan itu tidak melawan moral hukum dari upaya luar biasa pemberantasan tindak pidana korupsi. Statement dari Anda, maksudnya seperti apa ini Pak? Oke, Pak Menteri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Ya, jadi begini, coba baca di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dari situ yang disebut dengan azas hukum. Dalam azas hukum dia merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Dan di situ disebutkan bahwa yang disebut azas hukum samakan landasan undang-undang tepat dan keadilan. Kata-kata tepat bukan hanya aturan undang-undang. Itu bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua, kalau disebut tadi atau dalam sebelumnya, ini adalah hak konstitusional. Kalau kita tafsir konstitusional negara hukum, kan negara hukum ini harus pada daulat, ada kepentingan yang mesti selamat. Nah, kepentingan yang mesti diselamat adalah Anda bayang seseorang yang diduga hanya itu dengan penyuap tertangkap lagi. Baik. Pahit. Baik. Korupsi. Kemudian dia dilang untuk sama hukum. Itu kan sebenarnya mengingkari moral hukum. Kalau kita politik hukum kita itu 19 melalui PR nomor 19 dan PR nomor 81 itu jelas. Filosofi pakai di dapat dan retributif. Pak Bambang, mohon maaf, saya harus memotong Anda. Mungkin Anda bisa mencari lokasi yang lebih bagus. Bapak, sinyal bergeser sedikit, Bapak, sinyal Anda sedikit terganggu. Pertanyaan masyarakat, apakah ini baru pertama kalinya ada pelantikan serupa seperti ini, seorang tersangka yang kemudian akan dilantik, atau sebelumnya ada kasus lain yang kemudian akhirnya KPK meloloskan, memberikan izin begitu, Pak Bambang? Saya menduga beberapa, tapi dalam taman KPK yang saya itu adalah mohon. Hanya pemohon saja? Halo? Iya Pak Bambang, hanya pemohon saja? Setelah yang saya tahu mohon dan kalau tidak jelas Gul. Nah, baik, Bufen Gigul juga ya Pak ya? Kalau saya Bufen Gigul ya. Iya. Pemohon itu menarik. Orang itu sudah menjadi dia bukan menjadi tersangka. Dia dilantik dakwa. Ini beda kasusnya ya. Jadi dan kemudian aktikan itu dia menempatkannya membantu dia melakukan korupsi. Jadi dari pengalaman itu dan gitu kan, bahwa ini salah lagi nih terus menerus. Sementara kita pemberantasan news, kita tunggu-tunggu. Baik. Pak Bambang, saya harus memotong dulu. Kita mencoba mengkontak Anda. Sinyalnya kurang bagus, Bapak, suara Anda terputus-putus. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ke Anda. Saya ingin tanya Pak Menteri, itu pertimbangan dari pimpinan KPK. Apakah mungkin ada terobosan hukum, duduk bersama membicarakan ini? Adakah arah ke sana sehingga kemudian tidak ramai-ramai di media saja? Saya kira itu jalan yang baik. Itu paling bagus. Karena ini kan tidak ada kepentingan saya, kepentingan Pak Bambang, dan siapapun. Ini kan ada katakanlah dua pandangan yang kita cari titik temunya. Bahwa kita punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, saya kira semuanya. Tapi sepakat dengan itu? Sepakat dengan itu. Tapi ini di satu sisi kan juga tidak boleh mengabaikan sama sekali aturan perundang-undangan. Kenapa tadi ada yang menyebutkan sebagai hak konstitusional? Karena rakyat memilih dia
berdasarkan Undang-Undang Dasar bahwa bupati, wali kota, gubernur dipilih secara demokratis, lalu terpilih, lalu melakukan kesalahan, dan baru pada tahap sangkaan. Ya walaupun memang KPK tidak punya SP3, tapi kalau dipakai azas kesamaan hukum, equality before the law itu, bagaimana kalau tersangka kejaksaan nanti? Apakah kami juga akan melakukan hal sama? Dan itu harus jadi pertimbang semua secara komprehensif. Kalau misalnya solusinya dari Pak Bambang misal mengatakan, oke, nanti dilantik waktu terdakwa sehingga hari itu dilantik, hari itu juga dinonaktifkan, itu juga solusi menurut saya gitu. Tapi bisa juga solusi-solusi lain yang kita carikan, karena kita ini kan sedang melakukan upaya. Ternyata masih ada hal-hal yang belum kita atur secara detail dalam Republik ini. Kita ke Pak Bambang lagi, Pak Bambang. Halo. Sudah lebih clear suaranya. Tadi mendengar bagaimana komentar dari Pak Menteri. Terakhir, ini ketika kemudian sudah final begitu, sudah ditolak, tidak ada kemungkinan lagi izin dikeluarkan untuk pelantikan Pak Hamid Binti. Mungkin tidak, pertanyaan saya tadi ke Pak Menteri, Pak Bambang, mungkin tidak duduk bersama kemudian melihat solusi apa yang kemudian bisa memungkinkan begitu untuk kedua belah pihak, bagi kepentingan masyarakat di Kalimantan Tengah, di Gunung Mas, tapi juga dari sisi hukum. Yang pertama begini, ijtihad yang dilakukan oleh kita sebenarnya sama juga yang dilakukan oleh. Jadi kita sama-sama sedang berijtihad bidang hukum. Itu poin yang menurut saya sangat bagus. Itu harus. Terus kedua, mengemukakan itu maksudnya untuk membantu juga. Jadi kalau menurut saya ada beberapa jalan, tapi saya selanjutnya nanti bantuan. Apa KPK ingin membantu pemerintahan? Seperti diketahui, UN itu menjelaskan korupsi itu salah satu tidak pada Baik, Mas Bambang, suara Anda masih terputus-putus. Kita sedikit menangkap esensi apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Terima kasih, Mas Bambang, sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan nanti kita bisa duduk bersama lagi begitu untuk berbicara mengenai solusi. Terakhir, Mas Refli. Pertama ada dua hal ya. Kalau seandainya Hamid Binti ini dilantik, maka kan kata-kata pelantikannya itu sumpahnya adalah saya akan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Itu ada sedikit ironi kan, tersangka bagaimana dia bisa memegang komitmen itu, tidak menerima dan lain sebagainya. Nah itu satu ironi. Yang kedua, apa sih tujuan pelantikan itu, ya kan? Apakah tujuan itu karena ingin menjalankan hukum itu sendiri? Yang menurut saya itu pun kita masih berdebat. Kan saya punya tafsir yang berbeda tadi. Kalau kita bicara tentang tujuan hukum misalnya kan, ya, bahwa misalnya bagaimana pemerintahan itu bisa jalan, efektivitas dan lain sebagainya, sudah jelas Pak Hamid Binti itu akan dilantik dan akan menjadi bupati yang sangat tidak efektif. Karena sebentar lagi akan menjadi terdakwa, lalu kemudian berapa difonis. Tapi ada satu hal, kalau kita bicara tentang hak untuk dipilih dan memilih dan dipilih, maka sesungguhnya dia tidak kehilangan hak untuk dipilihnya itu. Kan ini adalah mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan itu status hukumnya seperti apa. Kalau dia toh nanti ternyata tidak bersalah, kan begitu, maka sesungguhnya dia bisa dilantik at any time. Tapi kalau dia bersalah, ya kan, lalu kemudian dihukum, ya memang selama-lamanya tidak boleh dilantik, menurut saya begitu. Terakhir Pak Menteri, tadi Mas Bambang sudah menyampaikan bahwa sudah final begitu, menolak memberikan izin. Ya, nggak apa-apa. Skenarionya seperti apa selanjutnya? Nggak apa-apa, kalau itu sudah final, kita mau bicara apa lagi? Artinya memang tidak bisa. Tapi kalau masih bisa kita bahas bersama, ya kita bahas bersama. Yang mengusulkan kan bukan saya, mengusulkan kan Gubernur Kalimantan Tengah. Dan nanti akan laporan ke Anda seperti itu. Baik, kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Saya harus tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Bung Refli sudah berbincang bersama kami. Kita tutup Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Anda bisa menyaksikan Kabar Malam saat lagi. Sampai jumpa.